Saya tidak lupa menyampaikan selamat malam buat kita semua dan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biasanya kalau pada hari Minggu, biasanya Bapak Gembala di tempat ini selalu ada bersama dengan sidang jemaat di tempat ini. Tapi pada hari ini saya diminta untuk menggantikan beliau karena beliau melayani Tuhan. Saya tahu bahwa sidang jemaat di tempat ini semua mungkin sudah tahu bahwa sejak dari hari Jumat Bapak Gembala di tempat ini melayani pemberitaan firman di Makassar, mulai dari kebaktian hari Jumat, Sabtu, bahkan hari ini Bapak Gembala di tempat ini menyampaikan firman sampai 4 kali ibadah di hari ini. Bahkan mungkin saat ini juga mungkin dalam suasana mungkin ibadah yang terakhir yang diadakan di sana. Tapi biarlah sekalipun tempat kita berbeda, berjauhan, tetapi kita satu di dalam Tuhan yang menyatukan kita dengan rohnya Tuhan. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan melihat apa yang menjadi maunya Tuhan buat kita sekalian. Dan kita tentu pada hari-hari ini masih bersuasanakan suasana Paskah. Bahkan kita baru 2 minggu yang lalu kita semua merayakan hari kematian dan kebangkitan Yesus. Bagaimana Yesus sudah datang ke dalam dunia, dia sudah mati, dia disalib, dia mati, dia bangkit untuk mengalahkan maut, untuk menyelamatkan manusia, untuk membebaskan kehidupan manusia dari dosa. Dan sampai pada hari-hari ini umat Tuhan di mana-mana masih banyak yang sedang yang mengadakan perayaan ini, sebab ini merupakan suatu hari yang besar buat kehidupan kita. Sebab kita tahu bahwa kalau bukan karena korban Kristus, kalau bukan karena Yesus sudah datang ke dalam dunia, bukan karena dia sudah mati buat kehidupan kita, maka kehidupan kita, saya yakin bahwa kita tidak mungkin berada di tempat ini, tidak mungkin bisa beribadah pada sore hari ini. Kita bisa beribadah sore hari ini semua juga hanya karena korbannya Yesus di atas kayu salib. Dia sudah melepaskan kehidupan kita dari dosa. Itulah Paskah. Jadi berbicara tentang Paskah itu sendiri adalah bicara tentang kelepasan. Berbicara tentang Paskah itu adalah berbicara tentang kelepasan. Dan di dalam Alkitab kita melihat bahwa Paskah itu, Paskah yang pertama disebutkan, Paskah yang pertama ada di dalam kitab Keluaran. Di dalam kitab Keluaran, di mana Paskah yang pertama yaitu kelepasan bangsa Israel dari Mesir, kelepasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kemudian ada juga Paskah yang kita lihat bagaimana Paskah yang kita lihat disebutkan juga yaitu tentang kelepasan kehidupan manusia dari dosa. Hal ini ada 3 yang kita akan lihat bagaimana kelepasan manusia dari dosa, bagaimana Yesus mati di atas kayu salib untuk melepaskan manusia dari perbudakan dosa. Dan kemudian nanti ada kelepasan yang terakhir, Paskah yang terakhir, yaitu di saat kedatangan Yesus kedua kali, di mana gereja Tuhan, anak-anak Tuhan nanti benar-benar akan terlepas dari dunia ini. Bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan nanti akan terlepas. Dan itu merupakan kelepasan yang terakhir, Paskah yang terakhir, yang akan membawa kehidupan kita terlepas dari dunia ini untuk bertemu dengan Yesus. Dia sebagai mempelai laki-laki surga. Namun ada hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum Paskah itu terjadi. Kita perhatikan ada hal-hal yang kita akan melihat, ada hal-hal yang kita lihat. Kita lihat lebih dahulu
kita akan lihat dulu di dalam kitab Keluaran. Di dalam kitab Keluaran ini pasca yang pertama yang kita lihat di dalam Alkitab. Kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran, pasca itu dimulai disebutkan di dalam pasal yang ke-11, kemudian pasal yang kita lihat pasal 11 itu diberitahukan, dan kemudian pasal 12 itu barulah tentang pasca itu. Dan kita melihat bagaimana, kita perhatikan bagaimana pasca ini, tadi saya sudah katakan sebelum pasca itu terjadi. Ini kita lihat pasca itu terjadi, ini merupakan di saat itu bangsa Israel, kita lihat di saat bangsa Israel berada di Mesir. Mesir itu dijatuhi itu 10 tulah, dan tulah yang terakhir adalah di mana anak-anak sulung Israel, anak-anak sulung dari Mesir mengalami kematian. Ini kita lihat, tapi di pihak orang Israel mengalami kelepasan. Tidak ada anak-anak sulung karena ada domba Paskah. Tetapi kita melihat di sini bahwa sebelum Paskah itu, sebelum tulah ke-10 tentang Paskah, maka kita lihat ada hal yang kita harus perhatikan, yaitu di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-10 ayat 21, mulai ayat 21, hanya beberapa ayat yang kita baca. Ini adalah di dalam bagian ini, inilah tulah ke-9. Tulah ke-9 yang disebutkan, dikatakan gelap gulita. Tulah ke-9 baru masuk pada tulah yang ke-10, di mana tulah yang ke-10 bangsa Israel lewat Paskah, bangsa Israel keluar dari Mesir. Mari kita akan melihat apa yang terjadi sebelum Paskah itu. Kita lihat apa yang terjadi. Mari kita baca ayat yang ke-21. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediaman. Ya, puji Tuhan. Jadi kita lihat bahwa di sini kita lihat sebelum Paskah ada hal yang terjadi sebelum Paskah, yaitu di Mesir terjadi kegelapan. Dan di sini adalah kegelapan, kegelapan yang dikatakan kegelapan yang gelap gulita, yang dikatakan bahwa sampai bisa diraba. Kita melihat bahwa ini suatu kegelapan yang sampai bisa diraba. Kemudian dikatakan bahwa saat kegelapan ini terjadi selama 3 hari. Di sini juga dikatakan ada orang yang tidak bisa, orang-orang yang berada dalam suasana kegelapan ini, terutama orang-orang Mesir, mereka tidak bisa melihat temannya. Sekalipun mungkin sangat dekat, tapi mereka tidak bisa melihat karena begitu gelapnya. Kemudian dikatakan orang ini tidak bisa bangun dari tempatnya. Kalau orang dia sedang tidur, dia tidak bisa bangun dari tempatnya. Kalau dia sedang duduk, dia tidak bisa bangun karena begitu gelap. Dan gelap itu dikatakan sampai bisa diraba. Gelap itu berarti ada wujudnya. Kalau kita lihat sekarang waktunya malam, sudah waktunya gelap, kemudian kita matikan lampu, semua gelap, tapi kita masih mungkin bisa jalan. Tapi di sini kegelapan yang dikatakan di sini, kegelapan yang ada wujudnya sampai bisa diraba. Dan ini kita melihat bahwa inilah kegelapan ini yang terjadi sebelum Paskah. Ini kita perhatikan sebelum Paskah, di dalam Paskah yang pertama sebelumnya kita lihat apa yang terjadi, yaitu adanya kegelapan. Dan kita melihat bahwa dan ini juga kegelapan yang terjadi pada Paskah yang pertama ini, sebelum Paskah yang pertama di Mesir, ini juga membuatkan tentang Paskah yang nanti, Paskah pada saat nanti di mana gereja Tuhan akan mengalami Paskah yang terakhir. Gereja Tuhan akan mengalami Paskah yang terakhir. Sebab nanti juga kita akan lihat bagaimana nanti akan terjadi. Dan
kemudian yang kedua waktu Yesus di kayu salib. Tentu di tempat ini Bapak Gembala juga sudah, saya percaya sudah disampaikan juga tentang kegelapan yang terjadi. Kegelapan waktu Yesus, kalau di Mesir 3 hari terjadi kegelapan itu. Kemudian waktu Yesus digantung di kayu salib, kita perhatikan sebelum terjadi di mana Yesus mati, dia bangkit untuk mengalahkan maut. Saat memang dia sudah disalib, tapi kita lihat saat itu dimulai, Alkitab mengatakan mulai jam 12 Yesus disalib. Alkitab mengatakan dimulai jam 9 dia disalib. Tetapi pada jam 12 terjadi kegelapan selama 3 jam sampai jam 3 sore. Sampai jam 3 sore. Waktu kegelapan itu Yesus belum mati. Yesus masih dalam keadaan hidup di kayu salib. Kita perhatikan. Jadi kita lihat sebelum Yesus mati, kemudian dia bangkit. Itulah kita lihat, itulah yang membuat ini kita bagaimana manusia dilepaskan dari dosa, mengalami kelepasan. Itulah Paskah. Kemudian Paskah yang terakhir, tadi saya katakan Paskah yang terakhir juga akan terjadi. Tapi kita baca sedikit dulu, kita lihat supaya kita saya tunjukkan di dalam Injil Matius bahwa itu ada. Kita mengatakan ada ayatnya. Ini kita perhatikan ada ayatnya di dalam Injil Matius pasal yang ke-27. Kita lihat Injil Matius pasal yang ke-27. Ini Paskah di mana kelepasan manusia berdosa, terlepas dari dosa. Kehidupan manusia termasuk kehidupan kita bangsa kafir. Bagaimana kita bangsa kafir dilepaskan oleh Tuhan lewat korbannya, lewat kematian dan kebangkitannya di kayu salib. Itulah yang kita sebut dengan Paskah. Mari kita baca ayat yang ke-45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ya, kita lihat bahwa kegelapan itu meliputi daerah itu mulai dari jam 12 sampai jam 3 sore. Dan ini 3 jam. Ini kita perhatikan terjadi kegelapan. Kita perhatikan terjadi kegelapan. Ini terjadi sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, kemudian dia mati. Kemudian 3 hari kemudian dia bangkit. Jadi kita lihat di sebelum Paskah kita melihat bagaimana apa yang terjadi adalah kegelapan. Sekarang bukan, kita lihat bahwa dua kegelapan yang hebat ini yang pernah terjadi di dunia ini kita lihat itu sudah pernah terjadi, tapi masih ada satu kegelapan lagi. Dan ini juga kegelapan ini yang terjadi ini juga kita melihat merupakan di sesudah itu akan terjadi bagaimana Paskah yang terakhir. Jadi kita lihat sesudah itu nanti akan terjadi Paskah yang terakhir. Kalau dulu kegelapan itu dalam yang bisa kita lihat dengan mata yang jasmani, manusia bisa lihat dengan mata yang jasmani. Tetapi pengertian kita lihat ini sekarang bagi kehidupan kita lihat ini menggambarkan tentang kegelapan, ini bicara tentang kegelapan karena dosa, kegelapan dosa. Sekarang membuatkan buat kehidupan kita adalah kegelapan dosa. Dan kita melihat bahwa tadi sudah saya sampaikan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-9 tadi tentang kegelapan yang terjadi, kegelapan yang pada pasal yang ke-10 tadi, kegelapan yang terjadi di Mesir. Ini juga menubuatkan tentang, ini kita lihat kegelapan yang akan terjadi di akhir zaman. Di akhir zaman ini kita lihat di akhir zaman. Nanti kita akan melihat, nanti saya akan tunjukkan, saya akan tunjukkan kepada kita. Jadi kita melihat bagaimana kegelapan yang akan terjadi. Sudah kita dengarkan kegelapan yang terjadi sebelum Paskah yang pertama. Ini kita lihat. Kemudian sebelum Yesus mati dalam Paskah yang terjadi waktu Yesus mati di kayu salib untuk melepaskan kita manusia dari dosa. Dan sebelum nanti kita lihat, sebelum kita akan anak-anak Tuhan
gereja Tuhan yang sungguh-sungguh akan terlepas dari dunia ini untuk bertemu dengan Yesus di awan-awan. Kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran tadi dikatakan bahwa terjadi kegelapan yang hebat di Mesir. Terjadi kegelapan yang begitu hebat. Hanya kita lihat, kita mengatakan hanya di tempat orang Israel yang ada terang. Hanya di tempat orang Israel. Siapa orang Israel? Orang Israel adalah umat pilihan Tuhan. Orang Israel adalah miliknya Tuhan. Ini umatnya Tuhan. Jadi kita perhatikan bagaimana mereka di tempat orang Israel ada terang. Ini dan di akhir zaman kita perhatikan bagaimana nanti dunia ini benar-benar akan dikuasai oleh kegelapan. Kegelapan yang benar-benar akan sampai kepada puncaknya kegelapan, yaitu kegelapan dosa. Kita melihat bahwa terang itu hanya dimiliki oleh gereja Tuhan. Dulu hanya dimiliki oleh bangsa Israel. Bangsa Israel ini di mana? Bangsa Israel tempatnya adalah di tanah Goshen. Di tanah Goshen. Tanah Goshen itulah firman Tuhan katakan tempat penggembalaan. Jadi kita perhatikan, jangan kita abaikan. Penggembalaan itu merupakan tempat yang paling aman. Kalau kita berada dalam penggembalaan, kita akan mengalami perlindungan Tuhan. Kita akan mengalami perlindungan Tuhan. Jadi jangan kita abaikan penggembalaan. Jadi bagaimana kita harus masuk dalam penggembalaan. Sebab kalau kita tergembala, kita lihat waktu di Mesir, hanya orang-orang yang ada di orang Israel, orang-orang yang ada di tanah Goshen yang mengalami terang. Sementara di luar dari Goshen, di luar penggembalaan, di dunia ini semua dikuasai oleh kegelapan, dikuasai oleh kegelapan yang begitu dahsyat. Jadi kita lihat dikuasai oleh kegelapan yang begitu dahsyat, kegelapan dosa yang akan memuncak sampai kepada puncaknya. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, kalau kita melihat di sana dikatakan orang yang berbuat jahat dia terus berbuat jahat sampai kepada puncak. Orang yang berbuat najis benar-benar terus berbuat najis. Ini kita lihat bagaimana kemudian kita lihat kalau sudah pada puncaknya dosa, kita perhatikan di saat itulah kita lihat bagaimana Tuhan baru bisa menghukum. Kalau kita lihat seperti di zaman Nuh, kita ingat bagaimana karena dosa itu sudah sampai pada puncaknya, Tuhan menghukum bumi dengan air bah. Di zaman Lot, Sodom dan Gomora, dosa mereka sudah sampai di hadirat Tuhan, sudah sampai di hadapan Tuhan karena sudah sampai puncaknya. Dan nanti di akhir zaman juga kita lihat. Tetapi biarlah kehidupan kita merupakan bagian dari gereja Tuhan yang nanti akan dilepaskan mengalami pasca yang terakhir untuk terlepas dari dunia ini, untuk terlepas dari dunia ini. Oh, semoga kita bisa mengerti. Dan saya sudah katakan sebelum itu terjadi, sebelum kedatangan Tuhan terjadi, kegelapan yang hebat akan terjadi di dunia ini. Di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 5, ini kegelapan yang hebat yang akan terjadi. Jadi kita perhatikan suatu kegelapan, memang tidak disebutkan bahwa ini disebutkan dengan jelas bahwa ini kegelapan, tapi kita melihat bagaimana kegelapan dosa. Ini kita lihat bagaimana dosa itu sampai dosa, nanti kita akan lihat bagaimana dosa itu sampai kita lihat dosa itu benar-benar saat orang jatuh dalam dosa, kehidupan orang yang jatuh dalam dosa tidak ada kesempatan untuk bertobat. Tidak ada kesempatan untuk bertobat. Dan orang berbuat dosa benar-benar kehidupan itu dikuasai oleh maut. Mari kita lihat ini dalam kegelapan yang ketiga ini terjadi. Di dalam Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6 ini kita lihat mulai Wahyu pasal 6 terjadi, kita lihat ada pembukaan meterai. Wahyu 6 ini tentang pembukaan meterai. Ada 7 kali pembukaan meterai. Ada 7 kali pembukaan meterai sebagai penghukuman Allah, sebagai pembalasan
Ini kita lihat atas kehidupan orang-orang yang kita lihat orang-orang yang menolak Roh Kudus. Kemudian ada 7 kali penghukuman sebagai pembalasan dari anak Allah atas orang yang menolak firman, itulah sangkakala. Kemudian 7 bokor sebagai pembalasan dari Allah Bapa atas orang yang menolak kasih Allah, kehidupan orang yang tidak mau hidup di dalam kasih Allah. Tapi kita akan melihat di sini, ini kita perhatikan terutama di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 5 dan 6. Ini ayat 5 dan 6 ini sudah merupakan meterai yang ketiga. Sudah merupakan meterai yang ketiga. Jadi kita akan baca ayat 5 dan ayat yang ke-6. Mari silakan dibaca. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Ada seekor kuda hitam Dan orang yang menungganginya terus memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Ini, jadi kita melihat ini, kita akan lihat, semoga kita semua dapat mengerti, biar kita mengikuti. Ini kita lihat, semoga kita bisa mengerti. Di sini kita lihat bahwa pada pembukaan meterai ketiga ini sebenarnya bicara tentang suasana kegelapan yang hebat terjadi. Sebab di sini tampilnya kuda hitam ini, kuda hitam ini bicara tentang kematian karena kelaparan. Jadi kita lihat kematian yang terjadi karena kelaparan. Jadi tampilnya kuda hitam ini bicara tentang kematian karena kelaparan. Ini merupakan masa yang gelap dan benar-benar gelap. Benar-benar gelap. Jadi kita lihat benar-benar gelap. Berbicara kelaparan itu ada 2 macam, yaitu kelaparan yang jasmani. Kelaparan jasmani ini kelaparan akan makanan yang jasmani. Ini kita lihat, dan hal ini terjadi karena kemiskinan. Karena kemiskinan sehingga orang yang miskin ini tidak bisa membeli makanan. Ini kita perhatikan. Ini kita perhatikan. Karena kemiskinan dengan harga yang begitu mahal, dia tidak bisa menjangkau untuk bisa membeli makanan. Ini kita perhatikan di sini. Jadi kita lihat, kita perhatikan. Ini kelaparan secara jasmani. Dan kelaparan secara jasmani bisa terjadi, mungkin bisa saja kehidupan itu punya uang, tetapi kita lihat tapi kebutuhan jasmani mungkin saat itu tidak ada, karena disebabkan karena krisis ekonomi, disebabkan karena peperangan dan sebagainya, sehingga tidak ada ketersediaan makanan secara jasmani. Sehingga terjadi kelaparan yang bisa membawa kepada kematian. Jadi kelaparan jasmani ini kita lihat yang juga bisa membawa kepada kematian. Tapi kita lihat lebih dahsyat daripada kelaparan akan perkara-perkara jasmani. Kelaparan jasmani adalah kelaparan yang terjadi disebabkan kelaparan yang rohani. Ini kita lihat, ini kita perhatikan. Kelaparan yang rohani ini sampai membawa kepada kematian rohani. Kelaparan yang rohani sampai membawa kematian yang rohani. Kalau kehidupan itu mati karena kelaparan jasmani, itu bukan sesuatu yang dahsyat. Sekalipun orang melihat, kasihan, orang itu mati karena tidak makan. Tapi sekalipun mungkin dia mati karena kelaparan, karena tidak punya makanan secara jasmani, tetapi kehidupan itu tidak berbuat dosa. Sekalipun dia harus mati seperti ini. Contoh di dalam Alkitab ada Lazarus, seorang yang miskin. Dia kalau mau mendapatkan makan, dia harus berebutan dengan anjing di bawah meja orang kaya. Sampai satu waktu dia mati. Tetapi sekalipun dia mati karena kelaparan, Alkitab mengatakan, kita lihat
dia berada di pangkuan. Waktu dia mati, dia berada di pangkuan Abraham. Dia berada di pangkuan Abraham. Dia hidup dalam kebahagiaan. Dalam keadaan lapar, Lazarus, tidak kita baca bahwa Lazarus itu kemudian dia mencuri. Mungkin misalkan orang kaya ini mungkin keluar, mungkin dia lihat ada makanan, tapi Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Dan buktinya kita lihat bahwa dia berada di pangkuan Abraham. Berarti sekalipun dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak ada apa-apa, dia tidak berbuat dosa, sehingga dia mati, dia dibawa di pangkuan Abraham. Dia mengalami hidup dalam kebahagiaan. Tapi lebih dahsyat dari kematian yang jasmani adalah kematian yang rohani. Kematian yang rohani, sebab kematian rohani ini kematian yang membawa kepada kematian kekal. Kematian yang kedua kata Alkitab. Kematian kedua itu di dalam api neraka. Alkitab katakan di dalam Yesaya pasal 66, di sana dikatakan di dalam api neraka ini adalah di mana dikatakan api yang tidak akan padam dan ulat bangkai tidak mati di sana. Itu di dalam, coba baca Yesaya pasal 66. Mari kita lihat. Di dalam Injil Lukas juga disebutkan. Tapi kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-66. Di dalam Yesaya pasal yang ke-66, di dalam Yesaya pasal 66 kita melihat bahwa kita lihat di sana dikatakan bahwa kita lihat Alkitab mengatakan ayat yang terakhir, ayat 24. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Ini kematian yang kedua. Ini kita lihat kematian yang kedua bagi orang-orang yang dikatakan memberontak kepada Tuhan. Orang yang memberontak ini orang-orang yang tidak mau melakukan kehendak Tuhan, orang yang mengikuti maunya sendiri. Jadi kita lihat ini orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Nanti kita lihat, kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Ini nanti akan jadi kita lihat kalau kematian rohani. Jadi kita lihat bahwa kematian rohani ini lebih dahsyat. Itu sebabnya ini merupakan suatu kegelapan, suatu kegelapan yang sangat gelap. Ini. Jadi kita lihat kalau di dalam Amos 8 di sana dikatakan terjadi orang yang di dalam Amos 8 ini menggambarkan tentang kegelapan, menggambarkan tentang kelaparan yang rohani, kelaparan rohani. Orang di sana dikatakan bahwa saat terjadi itu adalah suatu kelaparan bukan akan makanan jasmani, bukan kehausan akan minuman secara jasmani, tetapi kelaparan akan firman, sehingga orang mengembara dari laut ke laut. Kita lihat, tapi mereka tidak menemukan. Kenapa tidak bisa ditemukan lagi? Ini kita lihat, sebab sudah masuk pada masa yang gelap. Sudah masuk pada masa yang gelap. Sebab ini adalah suatu masa yang benar-benar gelap. Kalau di dalam kitab Daniel disebutkan, kita lihat ada 7 masa. Hal itu akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan. Kedua kali ada 7 masa yang berat bagi Alkitab katakan bagi banyak orang. 7 tahun masa yang berat. Tapi pertengahan 7 masa ini lebih berat. Ini kita lihat. Ini lebih berat pertengahan 7 masa. Sebab saat itu pertengahan, kita lihat kalau pertengahan 7 masa berarti 3,5 tahun pertama sudah lewat, 3,5 tahun kedua itulah masa yang gelap. Kalau 3,5 tahun masa kedua itu, di zaman itulah yang disebut dengan masa Antikris akan berkuasa di bumi ini. Antikris berkuasa di bumi ini. Dan ini kenapa dikatakan di sini terjadi masa kelaparan dan saat itu terjadi kelaparan, orang yang kelaparan rohani dia jatuh dan tidak bangkit lagi. Ini bukan jatuh secara biasa orang jatuh, jalan kemudian jatuh lemas, kemudian dia jatuh. Bukan seperti itu. Tapi ini dalam pengertian kejatuhan
kejatuhan di dalam dosa dan tidak akan bangkit, tidak ada kesempatan untuk bertobat. Sebab apa? Sebab Alkitab katakan di dalam kitab Daniel, di saat itu bahwa korban sembelihan dan korban santapan sudah tidak ada lagi. Saat itu sudah tidak ada. Korban sembelihan itu apa? Korban sembelihan. Korban sembelihan itulah korban Kristus. Bagaimana Yesus sudah berkorban, darahnya mampu menyucikan dosa kita, mampu mengampuni. Di dalam surat Yohanes dikatakan mampu mengampuni, bahkan menyucikan kita dari dosa. Kemudian korban santapan itulah apa? Firman. Seperti malam ini kita bagaikan menikmati korban santapan. Kita mendengarkan firman Tuhan bagaikan menikmati korban santapan. Kita mendengarkan firman Tuhan, sehingga ada kekurangan kita hidup tidak sesuai dengan firman. Kita masih diingatkan oleh Tuhan, diingatkan lewat firman. Dan saat kita diingatkan oleh firman, maka kita diingatkan oleh firman, kita terdorong. Firman Tuhan mendorong kita untuk mengaku dosa. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 dan 9 dikatakan, kalau kita mengaku dosa, maka darah Yesus akan menyucikan kita, mengampuni kita dan menyucikan kita dari dosa. Tapi di satu waktu sudah tidak ada lagi kesempatan seperti ini, tidak ada lagi. Jadi kita lihat di saat masa-masa gelap. Dan di masa gelap ini, masa paling gelap sebelum kedatangan Tuhan, 3,5 tahun sebelum kedatangan Tuhan, perhatikan, ada anak-anak Tuhan yang akan masuk di sana. Ada anak-anak Tuhan yang ketinggalan. Sebab Alkitab mengatakan di dalam kitab Wahyu pasal 12, ada benih dari perempuan yang ketinggalan. Benih dari perempuan yang ketinggalan, yang nanti akan masuk dalam, kita perhatikan, kehidupan itu akan masuk di masa antikris. Hanya ada dua kemungkinan yang akan terjadi dengan kehidupan ini. Dia menyangkal Tuhan atau dia tetap bertahan, tapi dia harus mengalami aniaya antikris selama 1260 hari. 1260 hari. Itu sebabnya Tuhan mau supaya lewat pemberitaan firman, biarlah kita semua, kehidupan kita semua berusaha dengan sebaik-baiknya. Tuh firman Tuhan masih dinyatakan kepada kita sebelum masa yang gelap itu terjadi. Sebab masa yang paling gelap itu akan terjadi di zaman antikris selama 3,5 tahun. Kalau anak Tuhan, dia akan masuk, dia mengalami masuk 3,5 tahun. Sekali dia menyangkal, tidak akan pernah bisa kembali. Sekali dia menyangkal Tuhan, tidak akan pernah bisa kembali. Oh, semoga kita semua bisa mengerti. Ini kita lihat dan rasanya, hari-hari itu sudah semakin dekat. Saya tidak katakan kapan. Ini hanya Tuhan yang tahu. Tapi dari keadaan yang kita lihat, rasanya hal ini sudah semakin dekat. Kita perhatikan satu waktu bagaimana kegelapan itu akan terjadi. Kalau kita lihat di hari-hari ini, kegelapan itu, dosa itu benar-benar terjadi. Dosa itu di mana-mana terjadi. Memang akan memuncak sampai kepada puncak, sampai benar-benar yang dinamanya diistilahkan seperti suatu kegelapan yang sangat gelap, suatu kegelapan yang sangat gelap. Jadi biar kita semua bisa mengerti, biar kita semua bisa mengerti apa yang kita bisa terima di hari-hari ini. Kalau kita masih bisa mendengar firman, ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya membaca satu ada hal yang saya baca, saya tidak tahu itu. Kita lihat, tapi saya membaca ada orang yang mengirimkan, kemudian saya baca seorang presiden yang dia katakan bahwa semua, dia katakan, saya tidak katakan, saya hanya mengutip dari apa yang disebutkan di situ. Dikatakan pada tahun 2017 seluruh dunia ini harus sudah menggunakan chip
sudah biochip. Kalau tidak ada, jangan dilayani katanya. Nah ini, saya tidak menakut-nakuti. Sebenarnya bukan hal itu yang kita takutkan. Bukan masalah itu bagi kita orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan masalah cap-capan itu. Ini yang terutama bagaimana kehidupan kita, hati kita, kehidupan kita ini. Ini kita perhatikan, pikiran kita ini benar-benar dicap oleh Tuhan, dicap oleh firman. Kalau kita dicap oleh Tuhan, kita lihat bagaimana di dalam ingatan kita, di dalam hati kita ada firman. Maka hal-hal seperti itu tidak akan mungkin bisa menjangkau kehidupan kita. Hanya saya membagikan bagaimana waktunya, saya tidak tahu masih berapa lama itu akan terjadi. Hanya Tuhan yang tahu itu terjadi. Hanya Tuhan yang tahu. Ini, tapi kita mau belajar dari firman Tuhan. Kita lihat bahwa tampilnya kuda hitam ini bicara tentang kematian karena kelaparan. Bukan hanya dalam kelaparan yang jasmani, tapi kelaparan yang rohani. Ini yang membuat terjadinya kegelapan, terjadinya kegelapan yang hebat. Di dalam Amos tadi kita tidak baca. Ya, coba kita baca sedikit nanti supaya mungkin saya tahu di sini juga sudah banyak yang tahu, tapi kita baca, mari. Kita lihat ini suatu kegelapan terjadi, kelaparan bukan kelaparan akan makanan yang jasmani, tapi ini kelaparan firman. Kelaparan akan firman. Ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengar firman. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, ini terus, dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapat. Kenapa tidak dapat? Sebab tadi saya sudah katakan di dalam Daniel, memang sudah dikatakan korban santapan, korban sembelihan dan korban santapan itu sudah tidak ada lagi. Itu sudah disingkirkan bersama dengan anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman, orang yang hidup sesuai dengan firman, hidup dalam terang, yang akan disingkirkan selama 3,5 tahun. Terus pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang rebah lesu, terus, dan anak-anak terunang karena haus. Ayat 14. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Perseba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit. Rebah, terjadi kejatuhan dan tidak akan bangkit lagi. Sebab kuasa kebangkitan itu tidak ada lagi. Kuasa kebangkitan itu ada dalam firman. Jadi kita lihat, kalau di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24-25 dikatakan, kalau mendengar suara anak Allah, sekalipun dia mati, dia bisa bangkit. Itu bukan mati secara jasmani, tetapi yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah orang yang mati secara rohani. Lebih baik dibaca Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat 24-25. Yohanes pasal 5 ayat 24-25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataan dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, terus ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Dan ini bisa ini kita lihat, ini harus kita alami di hari-hari ini. Jangan tunggu nanti. Kalau sudah nanti, sudah terlambat. Kalau sudah waktu di saat nanti, di mana korban santapan dan sembelihan itu sudah disingkirkan, maka tidak ada kesempatan lagi.
Jangan tunggu puasa kebangkitan itu sudah tidak ada lagi baru kita mau mengaku dosa. Itu sudah sangat terlambat. Jangan tunggu sudah masuk pada kegelapan yang hebat baru kehidupan kita mau mengaku dosa. Jadi kita lihat, kita perhatikan ini kita lihat bagaimana terjadi kegelapan yang begitu hebat. Ini terjadi sebelum kedatangan Tuhan kedua kali. Sebelum gereja Tuhan benar-benar terlepas. Sebab pada zaman Antikris, saat masuk Antikris, gereja Tuhan belum dikatakan dia bertemu dengan di kehidupan itu masih disingkirkan. Gereja Tuhan yang sungguh-sungguh masih akan disingkirkan. Dikatakan di padang belantara selama 3,5 tahun. Yang jauh dari mata ular, kita tidak tahu di mana padang belantara di mana. Hanya Tuhan yang tahu. Yang pasti tidak bisa dijangkau oleh setan. Tidak bisa dijangkau oleh setan. Jadi kita lihat, kita perhatikan, kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke kitab Wahyu pasal 6 kita kembali di dalam kitab Wahyu di mana dikatakan kuda hitam tampil kematian karena kelaparan ini. Jadi kita lihat di sini ini satu kegelapan yang sangat hebat. Nah, ini ada ayat yang ke-6 kita baca. Ayat yang ke-6 kita perhatikan, ada hal yang harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Mari kita baca ayat yang ke-6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Ya, di sini kita melihat ada 3 hal sebelum masuk pada masa kegelapan ini. Ada 3 hal yang sudah harus dimiliki oleh gereja Tuhan. Ada 3 hal yang sudah harus dimiliki oleh gereja Tuhan. Di sini dikatakan yaitu secupak gandum sedinar, 2 cupak jelai. Ini kita lihat disebutkan di dalam ayat yang ke secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Kemudian dikatakan janganlah rusakkan minyak dan anggur. Ada 3 hal. Ini merupakan, ini bukan lagi perkara, ini bukan dalam pengertian perkara jasmani, tapi ini dalam pengertian yang rohani, yang harus sudah dimiliki oleh gereja Tuhan, agar gereja Tuhan tidak bisa masuk di masa yang gelap itu. Yang pertama adalah gandum. Kemudian yang kedua adalah minyak, dan yang ketiga adalah anggur. Yang ketiga adalah anggur. Ini harus sudah kita miliki sebelum masuk masa yang gelap, benar-benar gelap. Sebelum masa kelaparan yang begitu dahsyat ini. Kita perhatikan 3 hal ini harus sudah dimiliki oleh gereja Tuhan. Sebab gereja Tuhan kalau tidak memiliki 3 hal ini, gereja Tuhan tidak akan mungkin bisa disingkirkan. Gereja Tuhan tidak akan mungkin bisa disingkirkan kalau tidak punya 3 hal, 3 perkara. Ini kita lihat di sini dikatakan secupak gandum sedinar. Nah, ini kita harus punya, sudah punya gandum, sudah harus punya gandum yang rohani, bukan gandum jasmani, tapi gandum yang rohani. Dan untuk bisa mendapatkan gandum yang rohani, kita harus punya 1 dinar. Kita harus punya 1 dinar. Dan 1 dinar itu di dalam Injil Matius pasal yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-20. Ini kita lihat Injil Matius pasal 20. Mungkin ini yang sedikit saya akan tunjukkan. Kalau yang kedua, ketiga, terutama yang kedua, saya juga akan sampaikan, tapi saya rasa sudah disampaikan beberapa waktu lalu, saya sempat dengar. Nah ini, jadi kita lihat Injil Matius pasal yang ke-20. Ini Injil Matius pasal yang ke-20. Kita akan membaca ayat yang pertama. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggur. Nah ini hal kerajaan surga dikatakan seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar dia keluar untuk mencari pekerja-pekerja
Untuk apa pekerja-pekerja itu? Untuk bisa masuk di kebun anggur, untuk bisa bekerja di kebun anggur agar mendapatkan 1 dinar. Coba ayat 2. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Iya, sampai di situ aja dulu. Nih, kita tidak usah baca semua. Kalau kita melihat di sini, untuk bisa mendapatkan 1 dinar. Ini kita lihat, agar kita bisa mendapatkan gandum, maka gandum sebagai jaminan untuk tidak bisa masuk, agar kita tidak masuk masa gelap, masa kelaparan yang hebat. Kita lihat harus memiliki satu dinar. 1 dinar ini adalah upah bekerja di ladang anggur. Jadi kita lihat 1 dinar di sini adalah kita memperoleh 1 dinar ini. Gereja Tuhan, anak Tuhan harus masuk di ladang anggur. Ladang anggur ini adalah ladangnya Tuhan. Ladang anggur ini adalah ladangnya Tuhan. Sebab Matius pasal 20 di dalam pengajaran tabernakel ini bicara tentang tahbisan. Matius pasal 20 ini berbicara tentang tahbisan. Jadi mendapatkan 1 dinar ini, kita harus bekerja di ladang anggur, di ladangnya Tuhan. Kita beribadah melayani Tuhan harus dalam tahbisan yang benar. Harus dalam tahbisan yang benar. Beribadah melayani Tuhan dalam tahbisan yang benar. Ini untuk membawa kehidupan kita untuk bisa mendapatkan 1 dinar. Jadi kita melayani Tuhan. Kalau dalam tahbisan berarti kita melayani Tuhan sebagai imam-imam. Sebagai imam-imam atau sebagai hamba. Kalau kita datang beribadah melayani Tuhan, jangan kita menampilkan diri sebagai Tuhan, tapi kita harus menampilkan diri sebagai seorang hamba. Yang di dalam Injil Lukas pasal 17 dikatakan hamba yang hanya melakukan apa yang wajib dilakukan. Sebab kalau kita melihat kalau seorang hamba itu, ini kita perhatikan bagaimana hamba yang benar-benar, imam-imam yang benar-benar melayani dalam tahbisan yang benar. Dia melayani seperti seorang hamba yang tidak menuntut hak. Tidak menuntut hak. Yang penting bagaimana dia bisa melayani Tuhan, bisa menyenangkan Tuhan, bisa memuaskan Tuhan. Kalau menuntut hak, akibatnya tidak mungkin dia dapatkan hak secara jasmani, tetapi dia kehilangan hak di dalam tangan Tuhan. Ini dia kehilangan hak. Sebab kita perhatikan, seperti kalau kita melihat di dalam Matius pasal 20, di sini ada orang yang masuk ke jam mulai dari jam 6, kemudian ada orang yang masuk mulai jam 9, jam 12, jam 3, dan yang terakhir jam 5. Kemudian jam 6 baru pembagian 1 dinar. Pembagian 1 dinar. Dan siapa dulu yang dibagi? Orang yang masuk terakhir. Kalau kita membaca, orang yang masuk terakhir ini orang yang dikatakan di waktu diketemukan dia dalam keadaan menganggur, Tuhan itu katakan, pergi juga kamu ke kebun anggur. Tidak dijanjikan apa-apa. Tidak dijanjikan apa-apa. Dia tidak katakan, saya mau bekerja di kebun anggur, apa upah saya? Tidak. Ini, tapi orang yang masuk pertama dikatakan dia akan diberikan 1 dinar. Orang yang masuk kedua, ketiga, keempat dikatakan apa yang pantas. Apa yang pantas. Yang terakhir tidak dijanjikan apa-apa. Waktu dibagi, orang yang terakhir itu lebih dahulu dibagi. Dia diberikan 1 dinar. Tapi orang yang bekerja dari pagi, dia menyangka, wah, kalau orang yang masuk tinggal 1 jam, berarti saya dapat, wah, paling sedikit 12 dinar. Orang yang masuk 1 jam aja, dia dapat 1 dinar.
berarti saya lebih. Nah, ini seringkali yang terjadi. Kita beribadah melayani Tuhan, hal yang harus kita jaga. Jangan menjadi orang upah. Nah, orang upahan apa artinya? Orang upahan, orang yang beribadah melayani Tuhan hanya mencari perkara-perkara yang jasmani. Dia beribadah melayani Tuhan supaya diberkati secara jasmani. Itu orang upahan. Orang upahan. Ini orang yang melayani bukan dalam tahbisan yang benar. Akibatnya kalau kita baca, orang itu bersungut-sungut. 3 hal justru yang terjadi terhadap orang semacam ini. Beribadah melayani Tuhan untuk mengejar perkara yang jasmani, mencari perkara yang jasmani, beribadah hanya untuk mendapatkan perkara yang jasmani. Setelah dia lihat waktu dibagi dapat cuma 1 dinar, harusnya saya dapat lebih, saya lebih lama. Nah ini begini Alkitab yang dia bersungut-sungut. Ini kita jaga. Kita sebagai imam-imam yang melayani dalam tahbisan, kita bekerja di ladang anggur. Ladang anggur ini kita perhatikan bagaimana kehidupan kita bekerja di ladang anggur ini, di dalam pelayanan yang dibina oleh kabar mempelai. Sebab anggur itu kesukaan mempelai, dibina oleh kabar mempelai. Jangan kita di kabar mempelai, apalagi tadi kesaksian kita lihat bahwa di sini kelimpahan firman, dan saya mengakui, saya melihat ini, saya mengaku hal ini. Jangan sampai kelimpahan firman yang kita selalu dengar tidak membawa kehidupan kita kepada pembaharuan. Ini beribadah melayani Tuhan. Ini kita lihat, jangan seperti orang yang hanya sebagai orang upahan. Orang upahan yang hanya untuk mencari perkara-perkara yang jasmani, hanya untuk mengejar perkara-perkara yang jasmani. Ini kita lihat. Kalau kita mau melihat bagaimana tentang takbisan itu, takbisan itu ada di dalam kitab Keluaran pasal 28. Itu takbisan untuk imam-imam ditakbiskan itu ada namanya korban binatang. Itu korban binatang ada 3 macam korban binatang untuk takbisan. Pertama adalah korban lembu muda jantan. Itulah korban pendamaian. Bicara tentang korban Kristus untuk memperdamaikan kita, untuk menebus kita dari dosa. Ini kemudian korban domba jantan pertama, itulah korban penyerahan. Baru korban domba jantan kedua itu korban tahbisan. Jadi harga kita untuk ditahbiskan, kita melayani Tuhan adalah seharga dengan korbannya Kristus. Kalau kita melayani Tuhan bukan dengan tahbisan yang benar, kita menghina korbannya Kristus. Kita menghina korban Kristus. Kita mempermainkan korban Kristus. Kita lihat, kita mempermainkan korban Kristus. Jadi kita lihat, ini kita perhatikan. Biarlah kita menjadi orang-orang imam-imam, hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Sebab orang yang melayani Tuhan sebagai imam itu sebagai hamba-hambanya Tuhan dalam Roma pasal 6. Dalam Roma pasal 6. Semoga kita bisa mendengar Roma pasal 6. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke Roma pasal yang ke-6, kita membaca ayat yang ke, kita membaca mulai ayat yang ke 17 saja. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kepada. Nah ini kita sudah dimerdekakan
Lewat apa? Lewat korban Kristus. Tuhan sudah memerdekakan kita, sudah membebaskan kita dari dosa. Untuk apa? Supaya kita bisa bukan lagi menjadi hamba dosa, tapi untuk menjadi hamba kebenaran. Untuk menjadi hamba kebenaran. Jadi kita lihat bukan lagi sebagai hamba dosa, tapi hamba kebenaran itulah hamba Tuhan. Hamba Tuhan, hamba kebenaran itulah orang yang hanya melakukan kehendaknya Tuhan. Itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan hanya seperti saya dengan Pak Gogo, karena pendeta hamba Tuhan. Tapi ada pendeta yang tapi bukan hamba Tuhan. Pendeta tapi belum tentu hamba Tuhan. Kenapa? Kalau tidak melakukan kehendak Tuhan itu bukan hamba Tuhan. Tapi kalau kita melakukan kehendak Tuhan, itulah hamba Tuhan. Itulah. Nah ini, jadi kita lihat bagaimana kehidupan kita bekerja melayani Tuhan, bukan sebagai orang upahan. Jangan menjadi orang upahan supaya kita dapat 1 dinar sebagai jaminan agar kehidupan kita ada gandum sebagai pemeliharaan, gandum rohani sebagai pemeliharaan supaya tidak masuk di dalam kegelapan yang paling gelap. Ini kita lihat hamba Tuhan itu orang yang melakukan kehendak Tuhan. Sebab nanti di akhir zaman banyak orang mengatakan, Tuhan kami telah bernubuat demi nama-Mu, kami mengusir setan demi nama-Mu. Tuhan katakan, aku tidak kenal Engkau, enyahlah daripadaku. Orang bernubuat kelihatannya orang melayani, orang kelihatan dipakai oleh Tuhan. Itu di dalam Matius pasal yang ke-7. Tuhan katakan bukan setiap orang yang berseru Tuhan Tuhan. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan apa? Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dia melakukan kehendak Tuhan. Ini hamba Tuhan. Itulah yang benar hamba Tuhan dalam kehidupan yang mau melakukan kehendak Tuhan. Beribadah melayani dengan takbisan yang benar. Terus sampai ayat 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Ini hari terakhir. Terus Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Bernubuat ini orang menyampaikan firman. Terus dan mengusir setan demi nama-Mu. ini dipakai bisa mengusir setan. Orang kerasukan setan bisa juga. Dia berdoa bisa diusir. Tapi kita lihat terus. Dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Terus pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. enyah daripada kamu pembuat kejahatan. Ini dalam ayat yang ke-23 ini kita lihat hampir sama dengan apa yang dialami oleh 5 anak darah yang bodoh. Artinya kita lihat, artinya tidak bisa masuk. Berarti kehidupan tinggal di luar, masuk dalam kegelapan, masuk dalam kegelapan. Kalau kita melihat tadi di dalam Injil Matius pasal yang ke-20, tadi saya terputus dikit. Nah ini dikatakan di sana bagaimana orang yang sebagai orang upahan itu, saya katakan tadi istilahkan orang upahan, dia bersungut-sungut. Kemudian dikatakan, Tuhan katakan, iri hatikah engkau? Nah, orang yang iri hati. Orang iri hati ini, orang iri hati adalah orang yang tidak bisa melihat orang lain diberkati lebih dari dia. Apalagi dia mungkin lebih senior, lebih lama. Wah, lihat orangnya, kok dia sudah lebih. Nah, akhirnya iri hati. Dan yang ketiga adalah Alkitab mengatakan di dalam Matius pasal 20, di sana dikatakan
orang yang terdahulu akan menjadi terakhir. Artinya ketinggalan. Kalau kehidupan itu, kita perhatikan, kehidupan itu melayani Tuhan hanya sebagai orang upahan, sekalipun dia adalah orang yang mungkin, orang yang boleh dikata orang yang lama. Maafkan bukan bermaksud saya di sini bicara dalam pengertian ini. Kita lihat, semoga kita hanya sebagai contoh untuk kita. Saya tidak menunjuk seseorang di tempat ini, bukan itu maksud saya, bukan bertujuan seperti itu. Nah, ini kita lihat, kita perhatikan, seperti ini orang yang bekerja dari pagi sampai, tapi Alkitab bilang dia yang terdahulu kemudian menjadi yang terakhir. Menjadi terakhir ini artinya orang yang ketinggalan. Ketinggalan apanya? Ketinggalan rohaninya. Yang ketinggalan adalah ketinggalan rohaninya. Di dalam Ibrani pasal yang kelima dikatakan seharusnya dia sudah menjadi, kalau dilihat dari waktunya, harusnya dia sudah jadi pengajar. Harusnya rohaninya sudah tinggi, tapi masih kanak-kanak. Ini orang yang ketinggalan rohani, ketinggalan yang rohani, sebab tidak mau hidup dalam takbisan yang benar. Nanti kalau ketinggalan rohani, kita lihat nanti juga bisa ketinggalan saat kedatangan Tuhan kedua kali. Ini semoga ini jadi kita lihat. Kita perhatikan, jadi kita lihat ini yang harus ada di dalam gereja Tuhan. Ini harus ada di dalam gereja Tuhan. Yang pertama adalah gandum. Dan gandum ini yang harus sudah ada sebelum masa gelap, supaya tidak masuk dalam kegelapan. Yaitu harus memiliki gandum yang rohani, yang kita bisa dapatkan. Kita perhatikan dengan kita memiliki 1 dinar. 1 dinar. Ini kita perhatikan 1 dinar. 1 dinar yaitu kita dapatkan lewat kita bekerja di ladang anggur, ladangnya Tuhan. Kita beribadah melayani dalam takbisan yang benar. Kita melayani dalam takbisan yang benar. Kita akan dapatkan 1 dinar sebagai yang untuk bisa mendapatkan gandum. Untuk bisa mendapatkan gandum, supaya tidak masuk dalam kegelapan. Tidak masuk dalam kegelapan. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Jadi kita lihat, ini yang pertama adalah kita harus memiliki gandum. Jadi kita lihat yang pertama yaitu supaya kita bisa memiliki, yang pertama harus ada gandum. Kemudian yang kedua minyak. Supaya tidak masuk dalam kegelapan yang paling gelap, kita harus punya minyak. Tadi dikatakan di dalam Wahyu pasal 6, jangan rusakkan minyak dan anggur. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Jadi kita lihat, kita perhatikan, kalau bicara minyak tentu kita ingat tentang 10 gadis. Masih rasanya masih segar di dalam ingatan sidang jemaat di tempat ini tentang karena itu yang firman Tuhan di beberapa waktu yang lalu di tempat ini. Jadi kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke 25, mari kita baca sedikit, kita lihat Injil Matius pasal 25. Nah, kita ingat 10 gadis yang menantikan mempelai datang. Nah, 10 gadis, mari kita baca ayat yang pertama. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang,
song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Puji Tuhan, kalau kita melihat di sini 10 gadis sama-sama menanti mempelai datang. Dikatakan 5 bijaksana, ini yang punya minyak persediaan. Kemudian 5 bodoh, ini orang yang tidak punya minyak persediaan. Yang mempunyai minyak persediaan, tadi disebutkan mereka bisa masuk ke dalam kebahagiaan, dalam perjamuan. Tetapi yang 5 yang bodoh, kita lihat bagaimana mereka tidak bisa masuk. Berarti kalau kita lihat mereka tidak bisa masuk, artinya mereka tinggal, dikatakan mereka tinggal, berarti mereka tinggal di luar, tidak bisa masuk, berarti mereka mengalami masa, mereka harus masuk dalam masa kegelapan, masa kegelapan yang begitu hebat. Ini, jadi kita perhatikan, biar kita juga memiliki minyak. Ini kita lihat minyak persediaan, sampai Roh Kudus itu meluap-luap di dalam kehidupan kita. Kalau tadi gandum juga bicara firman Tuhan, ini yang harus kita miliki. Kita perhatikan bagaimana firman Tuhan harus kita miliki. Ini kita perhatikan. Jangan kita beribadah kepada Tuhan, jangan mencari menjadi orang upahan. Kalau orang upahan itu sebenarnya orang yang hanya mencari perkara-perkara yang jasmani. Dia dapatkan, mungkin dia dapatkan, tapi tidak akan, kita katakan, kalau orang itu seringkali tidak akan puas. Kalau tidak puas, tidak bisa mengucap syukur. Tidak bisa mengucap syukur. Beribadah melayani Tuhan, kalau hanya untuk menjadi di dalam Timotius pasal 6, ini kita lihat, mengira bahwa ibadah itu untuk mencari keuntungan, terutama keuntungan yang jasmani. Tapi yang Tuhan mau, di dalam kita beribadah kepada Tuhan, kita mengalami dipuaskan, hati kita dipuaskan oleh firman. Sebab dikatakan itulah keuntungan besar. Dan keuntungan besar nanti satu waktulah firman dan Roh Kudus yang nanti akan menjadi 2 sayap burung nasar. Di dalam waktu pasal yang ke-12 menjadi 2 sayap burung nasar besar yang akan membawa gereja Tuhan disingkirkan di padang belantara. Jadi kita lihat gandum, kemudian yang kedua adalah minyak, supaya tidak tinggal di luar. Jadi harusnya kita miliki gandum secara rohani, minyak secara rohani, minyak persediaan. Roh Kudus harus kita miliki, Roh Kudus yang melimpah di dalam kehidupan kita, supaya tidak masuk dalam kegelapan. Harus kita miliki, harus kita miliki sebelum saat itu tiba. Kemudian yang ketiga adalah anggur. Yang ketiga adalah anggur. Ini kita perhatikan, yang ketiga ini anggur. Bagaimana anggur ini? Kalau kita melihat bahwa kalau di dalam Yesaya, kebun anggur itu adalah orang Israel. Kebun anggur itu orang Israel. Tapi Tuhan katakan, sebab orang Tuhan menantikan kebun anggur itu menghasilkan buah yang manis, tapi justru buah yang asam, buah yang kecut, buah yang pahit. Buah yang pahit. Tapi buat kehidupan kita bangsa kafir tidak disebutkan sebagai buah anggur, bukan sebagai ladang anggur yang harus menghasilkan anggur yang manis. Justru kehidupan kita
kehidupan bangsa kafir yang sesungguhnya Alkitab mengatakan tidak ada bagian di dalamnya. Tapi kita lihat, kita juga bisa mendapatkan kemurahan Tuhan. Sekalipun bangsa kafir itu di dalam Alkitab juga digambarkan seperti anjing dan babi, tapi kita lihat bagaimana kalau kehidupan itu, kita perhatikan kehidupan itu mau merindukan, kita perhatikan kehidupan itu mau menghargai kemurahan Tuhan. Kehidupan itu bisa diubahkan. Juga seperti air, bangsa kafir seperti air di dalam Wahyu pasal yang ke-17. Bagaimana ya Wahyu pasal 17, air yang banyak diduduki oleh Babel besar. Diduduki oleh Babel besar. Diduduki oleh dosa, oleh kita lihat kejahatan, kenajisan, dikuasai oleh kenajisan. Tetapi kita perhatikan, kalau Tuhan berkemurahan buat kehidupan kita, kita lihat sekalipun kita tadinya bagaikan air yang kotor, air yang diduduki oleh Babel di dalam Wahyu 17 ayat 15, tapi Tuhan bisa ambil dari sekian banyak. Sebab dikatakan itu suku bangsa, ini menunjukkan tentang manusia yang ada di dunia ini. Tapi Tuhan bisa ambil sedikit untuk dijadikan air, menjadi anggur. Ini jadi kami bicara minyak ini kita perhatikan, bicara tentang anggur. Yang Tuhan mau bagaimana kehidupan kita bisa mengalami pembaharuan, kita bisa mengalami keubahan hidup. Sekalipun kita perhatikan, kita bagaikan anjing dan babi. Ini kita lihat, anjing dan babi, tapi anjing bisa dirubah oleh Tuhan menjadi domba yang bisa digembalakan. Anjing bisa dirubah oleh Tuhan untuk bisa menjadi domba yang digembalakan. Air Tuhan bisa merubah untuk menjadi anggur. Anggur yang manis, yang bisa menyenangkan Tuhan, bisa memuaskan Tuhan. Oh, semoga kita bisa alami hal ini buat kehidupan kita. Dan semua itu bisa terjadi sebab bicara tentang, kita perhatikan bicara juga tentang anggur ini, bicara tentang kasih. Jadi kita lihat bagaimana, jadi kita perhatikan tiga hal ini harus dimiliki oleh gereja Tuhan agar tidak bisa masuk dalam kegelapan yang begitu hebat yang nanti akan terjadi. Jadi kita bersungguh-sungguh, Tuhan masih memberikan kita kemurahan. Kita bisa berada, bisa bekerja di ladang anggur, kita bisa beribadah melayani Tuhan juga. Kita perhatikan itu semua hanya kemurahan Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan. Jadi jangan kita bertujuan hanya untuk mengejar perkara-perkara yang jasmani. Kita mungkin dapat hak, kita menuntut hak mungkin hak jasmani kita dapatkan, tapi hak rohani kita tidak dapatkan. Kalau kita tidak menuntut hak, maka hak kita berada di tangan Tuhan. Hak kita terjamin di tangannya Tuhan. Nanti satu saat, jika Tuhan datang kedua kali, hak itu kita dapatkan. Selama kita di dunia ini, biarlah kita bekerja melayani Tuhan. Bagaimana kehidupan kita melayani Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Oh, semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, biarlah kita bisa mengerti supaya kita tidak masuk dalam kegelapan yang begitu dahsyat. Sebelum kedatangan Tuhan, kegelapan itu akan ada. Sebelum gereja Tuhan benar-benar dilepaskan masuk pada pasca yang terakhir, kegelapan itu memang akan ada. Dan itu memang akan terjadi. Jangan kita masuk. Kalau masuk di dalam kegelapan di zaman 3,5 tahun nanti Kristus, hanya ada dua kemungkinan. Anak Tuhan, dia disiksa atau dia menyangkal dan binasa untuk selama-lamanya. Biarlah kita hidup di dalam terang hari-hari ini. Kita hanya hidup di dalam terang dari Tuhan.
jangan hidup di dalam gelap. Mari kita mau mengakhiri ibadah kita pada kesempatan malam hari ini. Kita akan nyanyikan sudah jalan. Satu. Kau